Kemarin saya dilapor itu. Ustadz Yahya dilapor karena menghina beberapa tokoh. Saya katakan Megawati supaya cepat mati. Dilapor saya. Karena saya berdasarkan hadis. Itu ada spanduk di jalan saya lihat tadi. Pak Maruf, Pak Jokowi nggak jadi masalah dengan saya. Yang di sebelah sini nih. Katanya nggak butuh suara orang Islam. Katanya nggak butuh suara orang. Pak Maruf jadi wakil. Zalim atau zalim? Nabi katakan manda'al li zalimin bil baqa'i. Janganlah mendoakan umur panjang kepada orang yang zalim. Berarti boleh doakan tapi jangan umur panjang, cepat. Gitu. Ente yang bilang ini direkam, bukan saya. Saya sudah dilapor. Siapa itu, Dek? Muslim atau kap atau mus? Kap atau mus? Mun. Jangan jelas, kena delik. Orang munafik ini lebih bahaya daripada kafir. Azan dilarang, LGBT didukung. Mantap. Pejabat lagi. Innalillahi. Demo silakan demo, boleh demo, nggak apa-apa demo, tapi jangan berkelahi sesama Sadarkan saudara Banser itu. Yakulul munafikuna. Sesungguhnya orang-orang munafik wallazina fi qulubihim maradun goroh, dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, haula'i dinuhum wa may yatawakkal 'alallahi innallaha azizul hakim. Mereka berkata, katanya orang kafir, orang munafik dan orang yang berpenyakit di dalam hatinya berkata, kalau kita kumpul begini, orang mukmin datang bersatu begini, haula'i dinuhum, kita katanya ditipu oleh agama kita. Ini kata munafik. Biasalah orang munafik itu dia ibarat lalat di atas kotoran, di atas tinja. Orang munafik begitu kata Hitler Jerman. Dia mulia sekali kita jadi orang Islam. Di mana kemuliaan kita orang Islam? Di atas lisan, di atas dada, pengakuan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang akan kita bawa sampai menghembuskan napas terakhir. Antum bakar, goblok. Orang kafir saja masuk Islam hanya karena kalimat itu. Nabi berkata, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah ana Muhammad Rasulullah, haramullahu naro alaihi, haram bagi mereka neraka. Selamat dunia ini karena kalimatullahi. Amantu billahi wa bima qala Rasulillah. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala. Amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya bangga dengan kalimat itu. Yang menguatkan saya kesana kemari berdakwah kalimat itu. Yang menyelamatkan kita kalimat itu. Yang menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia kalimat itu. Indonesia jadi kaya karena kalimat itu. Kenapa ente bakar? Bodoh sekali kau ini. Kalau saudara yang sudah dari Muslim yang protes, memang sudah. Tapi kami yang dari kafir menghargai kalimat itu. Kami meninggalkan segala-galanya hanya karena kalimat itu. Bertobat antum rasakan nanti ketemu dengan para Zabaniyah,
antum akan jumpa dengan para zabaniyah. Dan di dunia antum tidak akan lolos dari doa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bertindak. Saudara-saudaraku, jangan bertindak. Serahkan kepada Allah. Sadarkan saudara-saudara kita ini, seburuk-buruk saudara muslim tetaplah saudara. Tunjukkan bahwa kita umat Islam bersatu. Ini orang kafir mau rabah. Mereka pikir setelah Habib Rizik di Mekah kita akan lemah, justru kita tambah kuat. Tidak akan lari kami. Kami di jalan Allah. Apa beda dengan ustadz-ustadz lain? Sama kami di jalan Allah. Dari setiap sahabat Nabi berbeda karakter, berbeda sifat, berbeda pakaian jubah yang dikenakan oleh Allah. Jadi tidak bisa kami dibujuk. Ada barisan Umar bin Khattab, ada jalurnya Abu Bakar, ada jalurnya Utsman, ada jalurnya Ali. Masing-masing kita berjuang. Kalau Ustadz Somad mengambil jalurnya Abu Bakar, insya Allah saya mengambil jalurnya Umar bin Khattab. Sama-sama dari kafir yang masuk Islam. Ini karena apa? Terlalu pandang enteng. Mendapatkan Islam dengan cara yang simple. Mendapatkan Islam dengan cara yang mudah. Begitu lahir, sudah Islam. Makanya terkadang pandang enteng, pandang remeh. Sudah pejabat, sudah ulama. Apakah Bapak bersedia jadi wakil presiden? Oh siap. Saya kalau jadi beliau, Pak Ma'ruf, jangan wapres. Bilang sama Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Pak Jokowi, saya akan menantang kalian berdua. Saya presiden nomor urut 3 dari alternatif umat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingat dulu, ingat nggak? GNPF MUI, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama Majelis Ulama Indonesia. Hingga si kafir sekarang terpenjara, Ahok. Ingat kita dulu. Kita perjuangkan beliau, GNPF MUI. Lalu bagaimana kalau kita komparasikan dengan ajaran Nabi? Hormati orang itu bukan karena pangkat, harta, dan kedudukannya. Hormati manusia itu karena akhlak dan akidah. Ini kita ulama, saya nonton ada di WhatsApp saya ini. Ada seorang ulama sampai mau patah tulang belakangnya. Dia cium tangan penguasa. Habis dia cium tangan penguasa, tsunami datang. Ada juga yang takabur. Oh, Indonesia ini, daerah saya ini, karena Pak Jokowi yang bangun. Malam kau bicara, malaikat yang paling kecil Allah utus 7,8 skala Richter. Pagi, subuh, malam bicara, subuh dia ajar. Belum pagi, masih suruk. Dia sudah hajar lagi. Dari pagi, siang, sore, malam, bertubi-tubi ditampar oleh Allah. Lari ke mana ente, makhluk tak berdaya? Kau sudah tahu ilmu Islam, kau sebagai orang ulama, tapi pura-pura tidak. Kau yang mengundang bencana. Lombok sama Bali jauh atau dekat? Lombok sama Bali jauh atau dekat? Kenapa Bali tidak dihujam tsunami? Kenapa Bali tidak gempa? Aina atatnal lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'iro. Karena di Bali itu orang-orang kafir. Allah tidak akan menghisap orang kafir di dunia. Kafir malang melintang dalam maksiat. Dari ujung ke ujung dunia. Negara Eropa, Amerika, negara Asia, Afrika,
datang di Bali melakukan perbuatan aib dan maksiat, Bali tidak pernah diterjang tsunami. Hati-hati orang yang sudah tahu kebenaran lalu pura-pura tidak. Awas Bapak Ibu. Guru saya waktu ngajar saya masuk Islam, dia bilang begini, Pak Yahya, nanti kalau ente sudah berdakwah, jangan pernah belajar kepada ahli ilmu. Belajar kepada siapa guru? Belajarlah kamu kepada ahli zikir. Paskuruni askurkum waskuruh liwala takfurun. Karena ilmu yang paling tinggi dalam Islam itu adalah syukur. Bukan ente jago pidato, bukan di kepalamu bersarang ribuan hadis, bukan di dadahmu ini ada 30 juz. Orang mukmin yang hebat adalah pandai dan pandai bersyukur. Saya sudah komitmen, begitu saya masuk Islam, Allah berikan hidayah, saya berjanji di hadapan Allah, karena ketika saya masuk Islam, saya menderita. Yang tadinya saya digaji oleh Jerman sebagai rektor sekolah tinggi teologi Calvinis, saya digaji dengan gaji yang sangat fantastis. Saya difasilitasi oleh gereja dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dunia saya tinggalkan menuju pada panggilan hidayah. Jangan dibalik, jangan ditukar akhirat itu dengan dunia. Saya berjanji di hadapan Allah, begitu saya masuk Islam, dipecat oleh gereja, gajinya dipangkas semua, diusir kami, putus hubungan dengan keluarga di Manado dengan satu prinsip, lebih baik pisah di dunia daripada sama-sama kumpul di neraka. Datang ke Jakarta kami, suami istri dan 3 orang anak. Saya masuk Islam satu keluarga. Apa yang saya kerjakan di Jakarta? Memulung sampah dan bekerja sebagai kuli bangunan. Di tengah terik matahari, di tengah terpaan kesusahan hidup, tidak pernah terbersit dalam pikiran dan hati saya untuk kembali kepada kekafiran. Dan tidak ada manusia yang saya salahkan. Saya cuma satu pegangan saya, no pain, no gain. Tidak ada sukses tanpa penderitaan. Satu ketika, sudah 4 bulan lamanya saya menderita. Satu keluarga penuh dengan kudis di Tanjung Priuk itu susah. Air pun dibeli, nggak punya duit. Karena saya lari dari keluarga, lari dari orang Kristen, bersembunyi. Mereka akan membunuh saya. Saya lari di pinggiran emperan rel kereta api tua, tinggal di situ bersama istri dan 3 orang anak. Tidak pernah ke masjid-masjid minta uang. Jadi Bapak Ibu selama ini salah. Kalau ada orang dari kafir masuk Islam, minta uang di masjid, itu bukan mualaf, kualat. Makanya kalau goblok, kalau miskin, jangan masuk Islam. Islam bukan tempat pelarian. Allah tidak pernah menjanjikanmu dolar, Allah menjanjikanmu surga. Jika nilai dolar tidak bisa membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafah. Nanam padi rumput ikut, nanam rumput jangan harap padi akan ikut. Jadi saya campur semen siang hari, kuli bangunan, malam hari saya mengamen hanya untuk cari makan. Siapa yang saya salahkan? Saya mengadu ke langit. Ya Allah, apakah masih ada lagi yang lebih dahsyat daripada ini? Saya sudah tidak tahan ya Allah. Katanya agamamu benar, kenapa saya dan keluarga menderita begini ya Allah?
Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wasolati innallaha ma'as sabirin. Jadi seperti Ibrahim dalam Quran surah 200 Al-Baqarah 260. Jangankan saya, Nabi Ibrahim sekelas Nabi Ibrahim pernah ragu kepada Allah. Nanti buka dalam Al-Baqarah 260. Ibrahim bilang begini, ya Allah, coba tunjukkan kepada saya. Kata Ibrahim, engkau bisa membangunkan orang yang sudah mati. Allah katakan, bagiku sangat mudah Ibrahim. Apakah engkau masih ragu denganku? Bukan, kata Ibrahim, tapi saya ingin lihat saja ya Allah. Baiklah kalau begitu Ibrahim, kau cari 4 ekor burung yang berbeda-beda, kau cincang-cincang dia, campur daging dan darahnya, letakkan di atas 4 bukit. Sudah Ibrahim? Sudah ya Allah, panggil mereka. Burung-burung itu datang dalam keadaan utuh, padahal sudah dicincang-cincang. Masih ragu kita dengan pertolongan Allah? Masih ragu? Agama yang paling benar, Nabi Muhammad tidak pernah membawa Islam. Nabi Muhammad menyempurnakan Islam. Ini agama para nabi. Makanya kalau bicara Nabi Muhammad dan Islam, semua nabi terkait di dalamnya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Bukan Yesus. Tidak ada itu kafir Kristen. Tidak ada. Isa adalah nabi kita, Musa adalah nabi kita. Semua nabi menganut agama tauhid. Saya malas bahas-bahas Kristen lagi, karena Kristen tidak menjadi ancaman. Yang menjadi ancaman sekarang ini adalah munafik. Kaget Ibrahim, datang burung dalam keadaan utuh. Menangis Ibrahim. Allahu Akbar. Masih ragu kita dengan Islam. Ada anak-anak FPI ngikut saya dari tadi. Ustadz, biar kami yang bawakan mobil. Sejak kapan saya pernah suruh orang bawa mobil saya? 12 tahun saya berdakwah keliling Indonesia. Saya yang bawa mobil dan tidak pernah meminta dikawal. Berlaksa-laksa malaikatahu, malaikat yang menjaga saya dan istri. 12 tahun berdakwah keliling Indonesia, mengislamkan yang kafir dan membangun persatuan sesama kunut silakan kunut, enggak kunut lebih cepat lebih bagus. Kenapa ente ribut? Itu yang orang kafir lihat-lihat. Kapan ada peluang, kapan ada kesempatan, kafir masuk di dalam. Walan tardo ankal yahudu wala nasoro hatta tatabiya milatahum. Apalagi sekarang di Indonesia ini, kafir tidak terlalu mengancam, tapi yang paling mengancam menurut pengakuan seorang wanita, kami dan anak cucu kami saat ini sudah ada 20 juta lebih di Indonesia. PKI. Ustadz Yahya itu pendukung Prabowo. Makanya kami lapor, Prabowo pensiunan tentara, bapak saya pensiunan tentara. Prabowo ibunya Manado, saya Manado. Anak tentara dukung tentara, anak Hansip dukung, anak PKI dukung PKI. Itu yang paling mengancam sekarang, PKI. Lupa waktu dia bakar itu, dia berjoget, dia joget-joget, lupa, dia bakar, dia joget. Oh, saya bilang ini kayak film Gestapo ini. Allahu Akbar. Katanya NKRI
Ayo adik-adik, kalau ente bela NKRI, tuh Kelly Kualik, Matias Wenda, yang masih ada di hutan Papua sana, OPM, kau kejar mereka. Saya kaget lihat nih anak-anak ini bela NKRI, bilang aja lah kalau bela nasi bungkus, kan begitu. Bodoh sekali. Jangan juga bapak-bapak marah, oh kita cari dia, kita bunuh dia. Jangan, yang bikin begitu tepuk tangan. Seburuk-buruk Muslim tetap saudara. Alhamdulillah bukan kita yang melakukan itu. Bagaimana kalau kita yang melakukan itu? Makanya kita harus saling bersatu, mengingatkan di masjid-masjid begini, ustadz-ustadz yang berdakwah, nggak usah bicara soal mazhab. Mazhab saya paling betul, yang sana salah, saya yang paling benar. Orang kafir melihat begitu, hancurkan Islam dengan orang Islam. Ya, saya kira itu pesan yang hendak saya sampaikan. Saya tidak bisa banyak bicara karena di Jakarta ini masih ada jadwal saya, dan tanggal 9 saya juga akan berangkat menuju ke Aceh. Jadwal saya ini full. Saya hemat suara. Begini kalau saya sudah bicara, nggak ada pelan-pelan. Beda dengan imanuhum fi amplopihim. Kalau sudah batuk begini dia sudah mau atur, batuk pun diatur. Aduh, mohon maaf, saya dari pagi sudah ceramah jadi nggak bisa lagi. Saya nggak bisa. Sudah berjanji di hadapan Allah, kecuali saya mati baru berhenti saya berdakwah. Memang hemat-hemat suara aja karena jadwal saya ini penuh. Besok malam nanti pakai suara dari mana lagi? Ya. Jadi saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan kepada ibu bapak. Bukan saya sengaja berhenti, saya menghemat suara saya supaya besok malam dan seterusnya masih bisa digunakan. Yang paling penting adalah jaga ukhuwah Islamiyah, bersatu kita. Silakan yang mau demo, silakan demo, tetapi tidak boleh berkelahi sesama muslim. Jaga ukhuwah Islamiyah. Barakallahu bil ayati wa dzikril hakim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.